Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu berdiri di ujung jalan kecil yang jarang dilalui, dengan dinding yang retak dan atap yang hampir roboh. Warga desa sering menghindarinya, menganggapnya angker, dan lebih memilih tidak membicarakannya. Namun, bagi seorang pemuda bernama Ardi, rumah itu menyimpan rasa penasaran yang tak terpadamkan. Ardi baru saja lulus dari universitas dan kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau. Ia tinggal di rumah orang tuanya yang tak jauh dari rumah tua tersebut. Ketertarikan Ardi pada rumah tersebut dimulai ketika ia mendengar cerita-cerita aneh dari para warga. Mereka bilang, rumah itu kosong karena penghuninya hilang secara misterius puluhan tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, siapapun yang berani masuk ke sana akan mengalami hal-hal buruk. Suatu malam, setelah makan malam bersama orang tuanya, Ardi memutuskan untuk menyelidiki rumah tua tersebut. Ia merasa cerita-cerita seram itu hanyalah mitos yang diciptakan oleh rasa takut dan ketidaktahuan. Dengan senter di tangan dan langkah yang mantap, Ardi berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah itu. Suasana malam terasa mencekam, dengan angin yang berbisik melalui pepohonan tinggi. Langit tertutup awan gelap, dan suara gemerisik daun semakin menguat seiring langkahnya yang semakin dekat dengan rumah tersebut. Sesampainya di depan pagar rumah, Ardi berhenti sejenak. Pagar kayu itu sudah lapuk, hampir roboh, dan besi yang mengikatnya berkarat. Dengan dorongan sedikit, pagar itu terangkat dan membuat suara berderak yang mengganggu keheningan malam. Ardi tak peduli. Ia terus melangkah masuk. Rumah itu lebih besar dari yang dibayangkannya. Dengan dinding batu yang tertutup lumut dan pintu yang terkatup rapat, rumah ini terasa seakan tidak pernah disentuh oleh waktu. Ardi mencoba pintu utama, namun terkunci. Ia mengelilingi rumah itu, mencari celah untuk masuk. Setelah beberapa menit, ia menemukan sebuah jendela yang terbuka sedikit. Dengan hati-hati, ia memanjat dan melangkah masuk. Di dalam rumah, suasananya jauh lebih dingin daripada di luar. Udara pengap memenuhi ruangan yang remang-remang, hanya diterangi oleh sinar bulan yang tembus dari celah-celah jendela. Ardi berjalan perlahan, menyusuri lorong yang tampak sudah lama tidak dihuni. Di dinding-dindingnya, terdapat gambar-gambar tua, sebagian besar tergores atau pudar. Ruangan pertama yang ia masuki adalah ruang tamu yang kosong. Hanya ada beberapa furnitur usang yang terlupakan. Namun, di sudut ruangan itu, ada sebuah lukisan besar yang menggantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan keluarga yang tampak bahagia, dengan seorang pria, wanita, dan dua anak kecil. Wajah mereka tampak sangat realistis. Meski seiring berjalannya waktu, warna cat di lukisan itu mulai memudar. Ada sesuatu yang aneh tentang lukisan ini. Ardi merasa seakan-akan mata keluarga dalam lukisan itu mengikutinya, memperhatikannya. Ketika ia melangkah lebih dekat, ia mendengar suara gemerisik dari arah atas. Seperti ada seseorang yang berjalan di lantai atas. Ardi terkejut, namun ia berusaha tenang. Mungkin itu hanya suara angin yang menggoyangkan papan-papan kayu yang sudah lapuk. Tanpa berpikir panjang, Ardi memutuskan untuk naik ke lantai 2. Tangga kayu yang retak dan berderak di bawah kakinya semakin menambah kesan menakutkan yang melingkupi rumah tersebut. Sesampainya di lantai 2, suasana semakin gelap dan sunyi. Hanya ada beberapa pintu kamar yang tertutup rapat, dan sebagian besar ruangan terlihat kosong. Tiba-tiba, Ardi merasa ada sesuatu yang aneh. Di ujung koridor, ada sebuah pintu yang sedikit terbuka, meskipun terlihat seperti baru saja ditutup. Tanpa sadar, Ardi mendekat. Begitu ia membuka pintu itu, ia terhenti sejenak. Di dalam kamar itu, ada sebuah meja kayu besar dengan sebuah buku tua yang terbuka. Di sekitar buku itu, terdapat beberapa benda asing, sebuah boneka porselen, beberapa lilin yang sudah terbakar, dan sebuah foto hitam putih yang tampaknya sudah sangat usang. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang tampak sangat cantik, berdiri di depan rumah tua ini, dengan ekspresi yang penuh rahasia. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah tulisan di bawah foto itu. Mereka akan kembali. Tiba-tiba, lampu senter Ardi mati. Keheningan itu mencekam, dan seakan-akan ruangan itu semakin sempit. Dengan cepat, Ardi mencoba menyalakan senter kembali.
namun itu tidak berhasil. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan jendela. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam menatapnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar semakin dekat. Ardi merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia berbalik dan melihat lorong itu kini dipenuhi kabut tipis yang bergerak sendiri. Suasana di rumah itu semakin terasa seperti berada di dimensi lain. Dan Ardi merasakan sebuah kekuatan yang tak terlihat mengikatnya di tempat itu. Dengan sekuat tenaga, Ardi berlari keluar dari kamar itu, menuju tangga. Namun begitu ia berbalik, sosok itu sudah ada di belakangnya. Wanita dalam foto, dengan wajah pucat dan mata yang kosong, berdiri tepat di atas tangga, menatapnya dengan pandangan yang kosong dan penuh kebencian. Ardi berteriak, namun suaranya seakan terbungkam oleh sesuatu yang tak bisa ia mengerti. Dengan ketakutan yang luar biasa, ia berlari menuruni tangga, berusaha keluar dari rumah itu secepat mungkin. Setiap langkahnya diiringi suara langkah kaki yang semakin mendekat, dan suara tertawa yang perlahan bergema di seluruh rumah. Begitu keluar dari rumah, Ardi terjatuh ke tanah, dengan nafas terengah-engah. Ia berlari secepat mungkin menuju jalan desa, dan tidak berhenti hingga akhirnya ia mencapai rumah orang tuanya. Namun, saat ia menoleh ke belakang, ia melihat rumah itu masih berdiri tegak, dengan cahaya dari dalam yang tampak menyilaukan. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Sejak malam itu, Ardi tidak pernah lagi mendekati rumah itu. Warga desa yang mengetahui kejadian tersebut percaya bahwa rumah itu memang dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan meskipun Ardi berhasil keluar hidup-hidup, ia tahu bahwa ada banyak hal di dunia ini yang lebih baik tidak diketahui. Dan kadang, lebih baik membiarkan yang terlupakan tetap terlupakan. Namun, dalam hati Ardi, ada satu pertanyaan yang selalu menghantuinya. Siapa sebenarnya keluarga dalam lukisan itu? Dan apa yang mereka maksud dengan tulisan, mereka akan kembali.